Sebetulnya Jakarta Beatbox itu idenya Gazel, idenya Rando. Itu idenya dia bilang kita punya skill, kita punya talenta yang memang bagus, cuman nggak ada wadah yang mau nge-support kita. Ya mau sampai kapan lu punya hobi cuman stuck di tempat. Gue kan butuh pengalaman, gue butuh ketemu penonton, gue butuh yang namanya, bagi gue deg-degan ketika sebelum manggung itu pengalaman yang paling baik buat gue. Saya sendiri tertarik beatbox waktu awalnya itu di tahun 2009 waktu saya umur 18 ya. Itu di kelas 2 SMA yang pasti. Jadi dulu saya nonton video di YouTube karena saya suka buka-buka YouTube. Ada satu beatboxer dari Jerman namanya Robit. Jadi Robit ini dia itu unik. Dia beatbox itu nggak pakai huruf BTK, which is basic dari beatboxing itu sendiri. B itu kick bass, T itu hi-hat, K itu snare. Tapi dulu Robit itu kalau nge-beatbox dia pakai tenggorokan, jadi kick yang harusnya dia gini. Ih keren banget nih orang, bisa gantiin drum pakai mulut. Gue coba-coba ikutin, walaupun itu gue belum belajar beatbox. Terus habis itu dalam satu hari ada di sekolah gue disuruh perform gitu. Setiap kelas masing-masing beda, yang perform tuh nyanyi cewek pakai gitar. Terus habis itu masa nyanyi sama gitar doang? Temen gue kan tahu gue suka berisik, suka bunyi-bunyi. Terus habis itu gue disuruh maju, disuruh nge-beatbox. Itu gue deg-degan setengah mati men. Karena basicnya gue kan introvert. Tapi habis itu pas gue perform, gue tutup mata, gue ikutin. Sampai akhirnya part gue masuk, itu masih lagunya masih gitar doang, slow. Sampai akhirnya 1, 2, 3 masuk. Itu satu sekolah langsung pada wah teriak semua. Dari situ gue menemukan kepercayaan diri. Terus habis itu akhirnya gue belajar di YouTube tutorial namanya Fat Tony. Jadi dia bikin video beatbox di bahasa Inggris. In this video I'm going to be teaching you the 3 basic sounds of beatboxing, which are the kick drum, a hi-hat, and a snare, or in this case a rim shot. Itu awal start gue di beatbox. Akhirnya gue mulai menawarkan diri ke acara-acara yang lebih naik lagi levelnya, kayak di cafe, terus habis itu di bar, di universitas. Akhirnya gue bikin sendiri. Awalnya komunitas, awalnya Jakarta Beatbox itu komunitas. Terus habis itu tinggal berlima, kita bikin jadi grup aja. Manggung gue, waktu itu gue masih naik kendaraan gue yang 2 tak, yang bensinnya gila banget, makan banyak. Jadi gue jalan, rumah gue di Kuitang, gue manggung di Pondok Indah. Itu jalan 1,5 jam, terus gue hujan, sampai di sono manggung itu dapat 15.000 apa 25.000 deh. Itu tahun 2010 apa 2009 ya? Ya 25-nya itu kalau dihitung-hitung sama uang bensinnya sih nggak ada apa-apanya. Cuman ya udah, gue sih senang-senang aja. Suatu hari gue bikin sekolah beatbox itu juga dicecer. Bisa apa materi lo segala macam. Gue emang berawal dari privat. Dari privat dulu, mulut ke mulut itu, terus habis itu gue survei gimana caranya
seseorang bisa belajar beatbox dalam waktu yang nggak terlalu lama. Gue rangkum, terus habis itu gue cari tengahnya, yaitu ketemu di 3 bulan. Dulu nggak ngebayangin beatbox itu bisa dibawa sampai kayak gini gitu. Gue pikir beatbox ya udah, lo keren bisa beatbox, bisa seni musik beatbox udah gitu. Gue nggak kebayang tuh sampai kayak bisa dibikin sekolah kayak gitu-gitu, bisa sampai ke Singapura. Kayak gini. Gitu. Ya mulai kayak gitu terus nambah lagi. Nah, kayak gitu aja sih. Kita udah sediain video tutorial di YouTube. Semua terserah kalian. Kalau kalian bisa cuma dari video itu, ya monggo gitu. Nah, di kesempatan kali ini gue mau ngasih tutorial tentang apa? Tentang snare yang barusan gue bunyiin, yaitu adalah BMG snare atau ada juga yang bilang dome snare. Itu gratis buat kalian. Silakan tonton, silakan kalian sebarin, bagiin ke teman-temannya ilmunya. Kalau bisa cuma dari video doang. Kalau nggak bisa silakan datang ke sini. Jadi sekolah beatbox itu gue bikin waktu itu kan berdasarkan privat dan udah berdasarkan hasil survei. Jadi 3 level ini kita bagi. Yang pertama itu untuk belajar beatboxnya, karena sebenarnya lo yang paling penting itu drumnya harus rapi, tempo, bar, nggak boleh, nggak boleh, harus. Di selain beatbox tuh ada suara efek banyak, which is di level 2. Dimana beatbox itu biasa bawain lagu. Kayak misalnya lagu Kopi Dangdut. Itu sound efek trompet barusan. Double sound. Udah lo belajar 2 ini, lo boleh lanjutin ke level 3, which is belajar tentang performance. Lo nggak mungkin perform cuma beatbox tuh, terus habis itu lo perform beatbox terus lo gini, oke, saya mau perform beatbox. Nggak mungkin. Like a GC. Sekolah Beatbox Indonesia. Beatbox itu suatu seni yang unik dan gak semua orang miliki. Jadi tertarik aja buat mengikuti. Kita bisa bikin musik aja sendiri gitu dari mulut, nggak usah pakai apa perkusi, nggak usah pakai ribet bawa gitar lah, bawa apalah gitu. Kalau cewek kan biasanya nadanya tinggi, sedangkan kalau cowok itu rendah. Jadi rata-rata kalau cowok itu pada bisa efek yang banyak gitu, terus efeknya rendah-rendah. Kalau cewek yang nadanya tinggi itu susah untuk nyontohin si cowok yang nadanya rendah gitu. Pertama kali tahu beatbox kan beatboxnya masih jelek. Dulu sebelum bisa ya dikata-katain lah, kayak buang ludah jangan sembarangan lah segala macem gitu, jangan kobok-kobok mulut. Kadang bilang kayak kucing keselak, ya. Tapi ya terima aja. Akhirnya search di Google, cari sekolah beatbox supaya beatbox saya nggak salah-salah lagi. saya ngasih tahu ke mama saya. Ada orang tua ngapain sih gitu buat les? Ya gitulah, diajak-ajakin juga buat apa, terus buang-buang duit. Terus juga kan bisa dipakai apa buat pelajaran misalnya gitu. Ya udah gitu sih biasanya. Terus ya udah bayar sendiri. Harapannya kalau abis selesai dari sini, ntar di luar bisa perform gitu.
setelah lulus itu tetap kita urusin lah ibaratnya gitu. Tetap kita arahin untuk bisa, misalkan dia mau bikin grup, bisa dia mau gabung Beatbox Nesia, bisa. Jadi kita mau bikin acara battle karena emang kita biasanya bikin acara tuh annual ya. Jadi setiap tahun emang harus ada gitu. Karena yang bikin beatbox-nya itu sendiri eksis adalah event-event yang kita buat dan dibuat sama klien. Kita itu nggak boleh selalu nunggu bola. Harus kita yang jemput bolanya, kita yang cari klien, kita yang bikinin acaranya. Ini gue di sini ada event sama Cruise, disponsorin sama AKG. AKG itu kayak termasuk produk untuk sound system yang gede. Dan mereka seneng kalau misalkan mereka diajak bekerja sama dengan suatu komunitas yang emang aktif, apalagi kita bergerak di bidang entertain. Dan semuanya kita bikin ini modalnya nol. Jadi semua skill design yang saya punya saya pakai buat jualan, buat marketing. Jadi kita nggak keluar cost sama sekali buat kayak promosi, marketing, semua dikerjain sendiri. Teman-teman punya sosmed, kita punya media teman banyak, yang punya followers banyak, power kita lumayan gede di scene beatbox Indonesia. Mending kita langsung panggil Evin namanya. Boleh, silakan. Dari mana kertasnya? Oke, gua panggil 4 orang pertama buat free jam. 2 aja deh. 2, yaitu pertama James dari Depok sama Iko dari Pontianak. James, Pontianak. Yo. James dari Depok ya? Ini Pontianak. Woi, tepuk tangan Pontianak, woi. Gila, ini paling jauh nih. Ya, jadi ini sebuah hobi pegangan. Suatu saat kan di dunia pekerjaan kan susah. Suatu saat kita nggak dapat kerja, nah itu hobi kita bisa menjadikan uang. Gimana caranya? Kayak Jakarta Beatbox kan mengalirkan hobinya menjadi uang. Jadi ya lumayan, itu bukan lumayan, memang udah menginspirasi banyak gitu. Boleh, sikat men. Ya mas. Chop. Chicken squat. Check. 1 squat. Chopping. Kita mau recording, jadi kita buat kaset disc kita. Jadi kita nggak perlu buat dengerin beat kita sendiri dari mulut. Jadi kita bisa bagiin disc atau cek SoundCloud kita. Video tutorial GBC pernah. Dia waktu itu tutorialin deep throat. Throat kayak gimana? Kayak suara robot kayak ladies and gentlemen gitu. Gua perform di nggak cuma ikut beta-beta juga. Soalnya gue sendiri kan beat perform kayak Crafx. Gue pernah perform di ulang tahunnya One Falls, RCTI bukan talent biasa, terus dan mall-mall dan sekolah-sekolah. Yang dipanggil boleh ke depan, boleh ready. Iko mana Iko? Selamat ya Ko. Juan ready, 3, 2, 1. Kita brandingnya itu yang utama pasti dari internet. Kita mulai nyontek-nyontek dari komunitas lain, dari Jakarta Beatbox, dari komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, saya lihat. Dan branding mereka ternyata bagus-bagus. 7, 6, 5, 4, 1, Sebenarnya dari awal kita udah saling respect. Mulai dari kita salaman, kita saling pelukan satu sama lain, itu kita saling respect. Jadi
Gua sama lo di sini battle di panggung, turun lo sama gue bisa sharing. Lo bisa nanya sama gue tentang apa yang gua keluarin tadi di selama battle, dan gua sebaliknya gue juga pasti boleh dong nanya kayak gitu ke lo gitu. Jadi kita nggak ada miskomunikasi sih selama ini. 1, 2, 3, drop. Kalau sekarang masih banyak yang belum tahu sebenarnya beatbox. Jadi artinya diterima tuh pokoknya orang biar tahu deh semua gitu kan. Kayak seni-seni yang unik gini gitu kan, dan seni-seni musik yang lainnya gitu. Supaya ya bisa lebih diterima gitu. Gue pengen beatbox ini ya disebut gitu. Lu mau les nggak gitu kan? Mau apa gitu, orang tuanya nawarin anaknya gitu misalkan. Kamu mau les? Gitar, piano, apa beatbox? Nah kayak gitu kan, itu berarti udah kayak umum banget. Boleh keluar gini. Nggak boleh. Kalau fingerstyle itu agak bebas. Contohnya? Contohnya misalnya kita mau main posisi mau kaki tumpang ke atas juga boleh. Nah, tiduran? Tiduran juga boleh kalau bisa. Tiduran juga boleh kalau bisa. Terima kasih. Ya, ini dia kakak-kakak kita dari Jakarta Beatbox. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semuanya udah pada tahu beatbox kan? Jadi nggak usah banyak ngomong ya. Langsung aja kali ya. Sikat. Beatbox. Semua yang kalian dengar buat beatbox saja. Arif Lau. Kalau bisa ngomong berarti bisa beatbox. Sekarang coba kalian ngomong yang namanya huruf B. B. Sekarang ngomong nggak pakai E-nya kan, kalau B ada sama E jadi B. Sekarang E-nya dibuang. Nah, kalau yang di samping nih yang kayak piringan 2 itu bunyinya gini. 1, 2, 3. Cakep. Mas tolong ambil pel di bawah. SMA 3 mana suaranya? Seni apa ya, kayak itu instrumen dari mulut untuk musik hip hop. Beatbox itu mengeluarkan nada-nada aneh. Pertama kali tuh beatbox dari kayak sarana sosial kayak YouTube gitu, Twitter. Oh, belajar beatbox sih dulu asal-asalan sih pas SD. Iya, saya lagi ngedalamin sekarang. Kayak ke sekolah belajar gitu. Saya bilang sih perlu, soalnya itu kayak dianggap remeh, tapi harusnya itu sebuah seni yang benar-benar mendalam intinya. Gimana? Gue masuk ke Funny Flow. Habis Funny Flow sih, kan ini. 1, 2, 3, Funny Flow. Lo nanti abis ini masuk baseline. Lo masih hi-hat nih. Udah, lo udah hi-hat. Berarti abis ini nanti lo abis gue lo Funny Flow lagi tapi lo. Oh, ayo. Lo freestyle aja ya? Iya, iya. Oke. Berarti gue mengawal lo. Lo tetap das terus. Oke, yang awalnya lo filter aja. Oke, ini tadi kita udah latihan ya. Sekarang kita mau kasih lihat jamming beatbox kalau latihan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Funny Flow. Branding. Terakhir itu gue ngajar, ada murid gue itu umur 10 tahun. Ini anak kecil gitu, udah
udah tertarik sama seni musik kayak gini gitu kan. Gue ngeliatnya ya bagus sih, antusiasnya gede banget gitu. Gue ngerasa kayak dulu nol, betul-betul gue bangun yang uang kas Jakarta Beatbox tuh nggak ada apa-apanya, nol. Sampai detik ini ya beda banget. Kita bisa manggung bisa di kota-kota yang ada di Indonesia, kita bisa manggung di perusahaan-perusahaan PT-PT yang gokil, yang maksud gue yang gede, megah. Habis itu kesulitannya apa ya? Gue sih belum sampai ini belum ada tuh label yang mau beatbox yang bikin album. Beda sama band. Kalau band kan bikin album, atau misalnya penyanyi solois bikin album. Pengen juga sih gue, cuman maksudnya buat nyampe ke tahap itu bagi gue kita masih banyak perhitungan. Perhitungannya satu, marketnya bisa suka nggak sama yang kita bawain. Soalnya kan satu, ya biayanya nggak kecil. Kedua, kalau misalkan marketnya juga nggak dapet, sayang gitu. Beatbox tuh musik yang emang baru booming beberapa tahun belakangan ini. Sebelumnya orang kan nggak tahu ada beatbox, ya kan? TV nggak tahu ada beatbox. Sekarang semua TV pakai beatbox gitu. Nah, kalau misalkan pelaku beatboxnya berkurang atau bahkan nggak ada, berarti beatboxnya juga mati. Berkesinambungan, si pelaku nggak bakalan jadi beatboxer kalau beatboxnya nggak ada acara, nggak ada event, beatboxnya nggak rame, nggak keren, nggak ada di TV. Si TV nggak pakai beatbox, si mall nggak pakai beatbox kalau beatboxnya nggak ada pelakunya. Jadi ini akan mati. Dan dari sekolah beatbox gue punya banyak murid-murid yang emang bagus, itu udah gue keep buat nanti jadi penerus generasi selanjutnya. Apalagi kan di beatbox ini kan gue kan bentar lagi kan lulus kerja. Terus habis itu penerusnya harus ada legasinya. Nah itu semua dari sekarang udah diambil-ambilin, dipilih-pilihin. Karena beatbox Indonesia ini kita sebenarnya satu kesatuan, malah saling nyerang. Harusnya kita bareng-bareng maju biar kita Indonesia itu dikenal sama seluruh dunia. Kita siapa? Beatbox Indonesia! Kalau misalkan gue disuruh ngabarin beatbox dalam satu kata dari pengalaman gue, berarti gue akan bilang beatbox is life. Jadi beatbox itu adalah hidup. Kalau nggak ada beatbox, mungkin gue sekarang nggak bakal jadi gue yang sekarang. Gue nggak bakalan bisa bayar kuliah sendiri. Dan gue juga nggak bakalan jadi seorang yang kreatif yang bisa menghibur orang lain. Gitu. 1, 2, 3, intro.